Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Israel Masilawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Mazmur 63 ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat yang kedua berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Saudara-saudara dikasihi Kristus, pernahkah Anda mengalami situasi-situasi yang begitu berat dalam hidup ini? Sepertinya tidak ada jalan keluar, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Dan kalau itu pernah saudara alami, saya kira kita semua juga pernah mengalami. Pertanyaannya adalah, apa yang biasanya kita lakukan saat kondisi kita demikian? Umumnya orang kemudian mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Umumnya orang kemudian mempertanyakan, di manakah Allah saat kondisiku seperti ini? Saudaraku yang dikasihi Kristus, harus diingat bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan kehidupan yang kita jalani ini tidak akan mengalami tantangan dan rintangan. Ia juga tidak pernah berjanji untuk menghapus air mata di dunia ini. Tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal setia kepada Tuhan pun juga mengalami hal yang sama. Hamba-hamba Tuhan yang hebat pun juga mengalami masa-masa yang berat di dalam hidup mereka. Kita semua mengalami pergumulan dan persoalan hidup setiap hari, tiada habis-habisnya. Dalam kondisi tersebut, saudara-saudara, berhati-hatilah, karena kebohongan pertama yang iblis bisikkan di telinga kita adalah bahwa Allah telah meninggalkan kita, bahwa Allah tidak peduli pada kita, bahwa Allah tidak lagi mengasihi kita, bahwa kita adalah orang-orang berdosa, kita tidak layak mendapat pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya. Iblis berkata, ia tidak lagi ada dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan pikiran-pikiran seperti ini yang ditanam iblis di dalam hati dan jiwamu. Belajar dari Mazmur 63, saudara-saudara. Mazmur ini syarat dengan luapan jiwa Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda atau padang gurun Zif. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 14 di sana menjelaskan kondisi Daud begitu rupa. Daud mengalami ketakutan karena ia dikejar-kejar Saul hendak membunuh dia. Dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-15, ia putus asa, ia khawatir, dan perasaan tertekan menyelimuti hati dan pikiran Daud. Dalam kondisi demikian itulah ia berseru kepada Allah dan mencari wajahnya. Begitu tertekannya ia, sehingga ia melukiskan keadaan dirinya seperti tanah yang kering, tandus, dan tiada berair. Bahkan dilukiskan seperti rusa yang merindukan aliran air sungai. Begitulah jiwa Daud merasa kering, merasa tandus ketika dia merindukan lawatan Tuhan. Daud menggambarkan dirinya seperti rusa yang tidak dapat menahan diri untuk segera menemukan air. Ia tidak lagi peduli terhadap bahaya yang akan mengancam dirinya. Yang ia butuhkan hanyalah berjumpa dengan Allah, melihat pertolongan, melihat kuasanya dinyatakan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Daud tahu betul bahwa satu-satunya pribadi yang sanggup menolong dirinya, sanggup melepaskan dirinya, dan memenuhkan segala dahaga jiwanya hanyalah Allah yang maha tinggi. Bagi Daud tidak ada pertolongan yang sesungguhnya kecuali dari Dia. Saudaraku dikasihi Kristus, berbeda dengan manusia modern saat ini, yang seringkali ketika kita ada dalam keadaan tertekan, ada dalam keadaan putus asa, kita buru-buru mencari pertolongan manusia. Kita buru-buru mencari jawaban-jawaban yang ada di dunia ini. Kita lari ke gadget, kita lari ke berbagai-bagai kesenangan hidup. Kita mencoba menghibur diri dengan berbagai-bagai hal yang membuat kita happy, membuat kita sukacita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua itu bisa memenuhkan sukacita kita? Apakah gadget kita, kesenangan-kesenangan kita bisa memenuhkan dahaga kita akan kasih Tuhan, akan pertolongan Allah? Saudara-saudara,
Seringkali semua itu hanyalah kamuflase belaka, yang tak jarang kemudian kita menjadi kecewa lagi dan kecewa lagi. Mengapa demikian? Karena memang semua itu tidak akan pernah mampu untuk menolong kita, memenuhkan kita akan rasa rindu kita akan pertolongan Allah dalam hidup kita. Untuk sementara waktu, mungkin bisa jadi semua hal yang tadi saya sudah sebutkan menolong kita untuk memiliki rasa lega sejenak. Namun saudara-saudara, sebenarnya kita tetap ada di dalam kehampaan, di dalam kekeringan, dan di dalam ketandusan. Tanpa Allah, kita tidak akan pernah terpenuhi di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi penuh pergumulan, mari kita mencari wajahnya, kita mencari pertolongannya, kita mencari Allah yang sanggup memenuhkan kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan jalan-jalannya akan ditunjukkan kepada kita sehingga kita bisa melihat jalan keluar. Haleluya. Bila firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita, mari kita masuk dalam doa-doa kita. Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu melihat pertolongan-Mu dinyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Dan karena itu kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Penuhkanlah kami dengan sukacita surgawi, agar dalam kondisi tertekan, dalam kondisi duka cita, kami tetap kuat, kami tetap sukacita, dan kami menjalani hidup ini dengan semangat karena kami tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa